Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ini adalah hal yang akan menjadikan kita cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Kita akan semakin takut kepada Allah, dan kita akan semakin berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara cara untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara kita memahami sifat-sifat Allah, maka ini akan menambah cinta kita kepada Allah. Ini akan menambah rasa takut kita kepada Allah, dan ini akan menambah rasa harap kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan mengenal bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah Ar-Raziq, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rizki. Ya, Allah tetap memberi kita rizki, padahal kita selalu bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali dosa-dosa kita kepada Allah, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, tapi tetap saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rizki. Ini adalah hal yang mengenal hal tersebut akan menjadikan kita semakin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ulama kita telah membuatkan kita sebuah kaidah agar kita tidak salah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, ya, di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ada dua landasan agar benar kita dalam memaknai, ya, nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Dua landasan tersebut adalah al-itsbat wa tanzih, menetapkan sifat tersebut, dan yang kedua adalah mensucikan sifat tersebut dari penyerupaan. Al-itsbat, menetapkan sifat Allah, ya, apapun yang datang dari Al-Quran, apapun yang datang dari hadis, hendaklah kita tetapkan dia. Jangan sampai kita hapus, jangan sampai kita hilangkan. Ya, banyak dari kalangan kaum muslimin lantaran takut, ya, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, akhirnya mereka menghapus sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Menghapus sifat Allah ini tentu perbuatan yang keliru. Apapun yang datang dari Al-Quran, apapun yang datang dari hadits Rasulullah SAW tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka wajib kita tetapkan. Demikian pula landasan yang kedua adalah at-tanzih, mensucikan Allah dari penyerupaan. Janganlah kita samakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia. At-tanzih, yaitu kita mensucikan Allah, ya, dari penyerupaan dengan makhluknya. Jadi dua landasan ini, barang siapa yang menggunakannya di dalam memahami al-asma wa sifat, maka dia akan benar dalam memahami al-asma wa sifat. Dan dua landasan ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidaklah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata-kata laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, ini berarti at-tanzih, mensucikan Allah dengan penyerupaan. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Ini merupakan menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu menetapkan bahwasanya dialah Allah yang maha mendengar dan dialah Allah yang maha melihat. Dan inilah dia dua landasan dalam memahami al-asma wa sifat, dan barang siapa yang berada di atas dua landasan ini, maka dia tidak akan salah dalam memahami al-asma wa sifat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.